Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Ira Safiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2, bidang studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 26 Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat boleh duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya. Walaupun sekarang sudah siang, tapi kita tetap semangat harus pagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Lagi semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan ya untuk bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dalam pembelajaran sejarah. Nah, tapi sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu nih, yang hari ini tidak hadir ada siapa aja ya? Ada Api. Api izin. Ada siapa? Theo. Ipa izin, Bu. Theo kenapa Theo? Izin. Theo izin, kemudian Ipa izin, Bu. Iqbal izin, terus Api sakit. Alfi sakit, kemudian tadi Adipa. Oke. Karena ada teman kita yang lagi sakit, kita doakan ya supaya yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang sehat selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, oke. Nah sekarang kita akan mulai pembelajaran, tapi alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan tanya siapa? Oke, selamat baik yuk. Bikin doa tentunya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, kita periksa dulu ya kebersihan di ruang kelas ini. Kalau ada sampah di bawah meja, teman-teman boleh buang sampah tersebut ke tempat. Nah, sekarang kan kelasnya sudah rapi ya, sudah bersih, sudah nyaman. Kalian sekarang sudah siap belajar? Siap. Ciri-ciri orang yang siap belajar itu selain fisik dan mental, dia juga menyiapkan peralatan, alat tulisnya, buku, pulpen, ya silakan boleh siap. Baik, sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk kita review dulu materi pelajaran yang sebelumnya pernah kita pelajari. Nah, kira-kira materi apa sih yang pada pertemuan sebelumnya kita pelajari? Ada yang masih ingat? Aku, Bu. Oke, silakan, Rizka. Jadi yang pertama itu tentang historiografi di Indonesia. Baik. Yang pertama ada historiografi tradisional, Oke. yang kedua kolonial, Oke. dan yang terakhir historiografi modern atau nasional. Oke, kasih tepuk tangan buat. Nah, jadi Bu sampaikan kembali bahwa materi pelajaran yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu adalah tentang historiografi di Indonesia. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Rizka, ada 3, ya kan? 1, historiografi apa? Tradisional. 2, kolonial. Yang 3, Modern. Oke, bagus sekali ya ingatan kalian. Oke, nah materi yang kita akan pelajari pada hari ini itu tidak kalah penting dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apalagi kan kita ini adalah pelajaran sejarah ya,
yang tentunya pelajaran sejarah itu memberikan pelajaran hidup buat kita, ya kan? Nah, di mana peristiwa-peristiwa yang baik bisa kita ambil, peristiwa-peristiwa yang buruk atau yang negatif itu kita buang dan dijadikan cerminan kehidupan kita pada kehidupan selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mau belajar sejarah, berarti dia tidak mau belajar dari kesalahan. Karena pada prinsipnya sejarah itu belajar tentang kehidupan, ya. Tadi sudah disampaikan, yang positifnya kita ambil dan yang negatifnya kita buang. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Kalau begitu, hari ini kita belajar apa sih, Bu? Nah, pada hari ini tuh kita akan belajar mengenai sebuah materi, sebuah konten yang sampai saat ini tuh kita rasakan kontribusinya melalui peninggalan-peninggalannya berupa ilmu pengetahuan atau teknologinya ataupun yang lainnya. Nah, materi apakah itu? Nah, kalian bisa lihat depan. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang peradaban awal dunia. Ya. Jadi sampai sini kalian sudah tahu kan materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Oke. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang peradaban awal dunia ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pertemuan kali ini. Nah, siapa di sini yang mau membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Silakan. Oke, silakan Anton. Tujuan pembelajaran yang pertama mendefinisikan istilah peradaban secara umum dengan tepat 90%. Kedua, mengidentifikasi letak peradaban-peradaban kuno yang ada di dunia melalui peta dalam tepat. Dengan tepat 90%. Yang ketiga, menganalisis kondisi geografis peradaban awal dunia India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, dan Mesir kuno dengan tepat 80%. Yang keempat, menganalisis sistem pemerintahan peradaban awal dunia India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, dan kuno Mesir dengan tepat 80%. Yang kelima, menganalisis sistem kepercayaan peradaban awal dunia India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, dan Mesir kuno dengan tepat 80%. Yang keenam, menguraikan kehidupan sosial masyarakat peradaban awal dunia India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, dan Mesir kuno dengan tepat 80%. Cukup, Anton. Terima kasih untuk Anton. Siapa lagi yang mau membantu Ibu membacakan? Oke, silakan Fajri. Mengaitkan peradaban awal dunia India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, dan Mesir kuno dengan peradaban masa kini dalam aspek lingkungan, kepercayaan, pemerintahan, sosial masyarakat dalam iptek dengan tepat 80%. Menyajikan hasil analisis peradaban awal dunia India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, dan Mesir kuno serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial dalam bentuk media mapping dengan kreatif. Ya, nah jadi intinya adalah kalian ada 9 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Dan yang paling penting itu adalah nanti di kegiatan terakhir itu adalah menyajikan hasil analisis. Jadi nanti kalian itu menganalisis tentang ini, tentang peradaban awal dunia, dan akhirnya itu kalian harus menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk media mind mapping secara kreatif. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya? Oke, kalau paham, nah kita pakai model dan metode apa sih dalam pembelajaran hari ini? Nah, model dan metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, model problem based learning, dan untuk metodenya adalah metode jigsaw. Nanti gua akan sampaikan terkait apa itu metode jigsaw di part selanjutnya ya, nanti ketika kita pembagian kelompok. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ya. Tadi di awal Ibu sudah katakan bahwa kita akan mempelajari materi tentang peradaban awal dunia. Betul? Apakah kita hari ini hidup dalam sebuah peradaban? Ya. Nah, lantas apakah peradaban itu? Silakan. Ada yang mau menyampaikan kira-kira apa sih
arti atau definisi dari peradaban? Aku Bu, Oke, silakan Gafri. kalau menurut Keska sendiri, peradaban ini bisa saja dalam sebuah bentuk kemajuan dari beberapa aspek, misalnya dari ilmu pengetahuannya, seni, sastra yang membuat masyarakat tertentu. Nah, juga kalau misalnya menurut Keska, peradaban ini juga bisa disebut sebagai fase perilaku manusia dari zaman ke zaman. Contohnya itu kayak misalnya manusia dari zaman tertentu hingga sampai zaman sekarang. Itu menurut Keska yang peradaban itu kayak gitu. Oke, kasih tepuk tangan buat Gafri. Ya, jadi apa yang disampaikan sama Gafri itu betul ya, bahwa yang namanya peradaban itu adalah, nah ini Ibu punya definisi peradaban ya. Nah, definisi peradaban menurut ahli. Nah, sebetulnya ahli di sini itu banyak ya, bukan hanya yang disampaikan di depan ini, tapi ini mengambil dari pendapat Arnold Toynbee. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa kita hidup dalam sebuah peradaban? Kita harus tahu ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah peradaban itu sendiri. Nah, ciri-cirinya itu ada apa aja sih? Oke, ini adalah ciri-ciri peradaban, terdiri dari 4 ciri-ciri. Yang pertama itu adalah adanya pembangunan kota-kota baru dengan sistem tata ruang yang lebih baik, indah, dan juga modern. Nah, jadi tadi Ibu bertanya apakah kita hidup dalam sebuah peradaban? Jawabannya adalah iya. Nah, jika kita melihat satu-satu, yang aspek yang pertama, kira-kira ada nggak pembangunan kota-kota baru pada hari ini? Ada. Berarti ini kita checklist ya, 1. Nah, jadi kita sekarang hidup dalam sebuah peradaban. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, sekarang untuk memusatkan perhatian kita, ya, Ibu punya sebuah video. Silakan kalian tonton dulu video berikut dengan baik dan seksama. Hai para pencari fakta, sebagian besar kota mungkin tidak dirancang terlihat dari ruang angkasa. Anggota beberapa kota saking rapi dan teraturnya melihat dari atas menciptakan pola yang menarik dan luar biasa. Berikut ini adalah kota-kota dengan penataan paling rapi. Ya, tadi kalian sudah menonton video, ya, dan sekarang Ibu ingin kalian untuk memberikan kesimpulan terkait dengan video yang tadi ditayang atau kalian tonton. Silakan, di sini ada yang mau memberikan pendapatnya. Saya Bu. Oke, silakan. Jadi saya Farid Akbar Saputra ingin memberi kesimpulan tentang video yang tadi kita tonton. Ya. Jadi benar ya kalau kota yang tertata rapi, yang disusun oleh arsitek profesional, itu hasilnya bakal kelihatan bagus banget kalau kita lihatnya dari atas. Gitu. Yang terpenting juga bikin kota rapi gitu butuh waktu bertahun-tahun. Dan tadi juga ada yang unik bentuknya, bentuk helm Romawi ya. Itu unik banget Bu. Oke, tadi tepuk tangan buat Fadi. Tadi kan sudah kesimpulan ya. Sekarang apa tanggapan kalian terhadap video yang sudah kalian tonton barusan? Silakan, ada yang memberikan tanggapan? Saya Bu. Oke, silakan Suraya. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memberikan tanggapan. Untuk video tadi itu tanggapannya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan di video tadi. Bahwasanya sebuah kota itu tentunya harus memiliki tatanan kota yang baik dan rapi supaya menunjang keamanan dan kenyamanan para penduduk yang ada di kota tersebut, supaya juga bisa menghindari kemacetan dan juga menjaga kenyamanannya para penduduk. Terima kasih. Ya, bagus sekali, kasih tepuk tangan buat Suraya. Jadi kesimpulannya adalah video tadi itu menceritakan 10 kota dengan letak kota-kota yang baik. Kalian
juga bisa lihat tadi ya, ada yang seperti gambar topi Romawi, ada yang seperti pesawat dan sebagainya. Nah, itu bagian dari keindahan dan keestetikan dari sebuah kota yang tertata dengan rapi. Nah, tapi kalian apakah tahu bahwa ternyata tata kota yang tadi ya, yang tadi kalian lihat ada di negara-negara di Eropa itu ternyata terinspirasi dari sebuah peradaban yang sudah muncul di tahun sebelum Masehi. Nah, sekarang itu kan ini tahun Masehi ya. Nah, ternyata peradaban yang sebelum Masehi ini dia sudah memberlakukan atau menempatkan tata kotanya dengan baik. Nah, apakah itu? Ibu akan kasih lihat kalian. Nah, ini adalah sebuah penampakan gambar jika diambil dari ketinggian tertentu. Ya, kalian ada yang tahu nggak ini posisinya atau letaknya ada di mana sih? Tidak tahu ya? Nah, berdasarkan tulisan yang ada di bawah sini, keterangannya disebutkan aerial view of the partially excavated Indus Valley city known as Mohenjo-daro. Nah, ini adalah hasil ekskavasi Indus Valley yang ada di kota Mohenjo-daro. Mohenjo-daro itu ada di perbatasan antara Pakistan dan India. Nah, karena peradaban ini sudah muncul di tahun sebelum Masehi, tentunya untuk hari ini itu sudah tinggal puing-puing reruntuhannya saja. Ya, tidak lagi berdiri seperti peradaban yang pada hari ini tadi dalam video kalian lihat. Nah, sehingga para arkeologi itu kemudian membuat sketsanya. Jadi kurang lebih tatanan kotanya itu disketsakan seperti ini oleh para arkeologi dan kemudian diilustrasikannya seperti yang kalian lihat gambar di sebelah kanan kalian. Kalian bisa lihat ya tata kota ini bagaimana dia teratur dan rapinya. Setiap bangunan dibuat sejajar, kemudian di tengahnya ada jalan-jalan. Jadi disusun secara beratur. Bagaimana menjadi sebuah tata kota atau kota yang indah dan estetik. Nah, sampai sini kalian paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian lihat peta berikut ini. Ini adalah peta dunia dan ibu akan bertanya kepada kalian. Kira-kira peradaban awal dunia itu ada peradaban apa aja sih? Peradaban suku Maya, Yunani. Oke, nah coba kalian tunjukin dong di dalam peta ini di mana peradaban Maya, di mana peradaban Yunani, di mana peradaban Mesir. Coba ada yang bisa untuk menunjukkan? Bu, silahkan Maya. Peradaban apa yang mau kamu tunjukin? Buat yang peradaban Maya ada di seberang lebih di sebelah sini. Oke, di bagian selatan benua Amerika. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Peradaban Maya sudah tadi ada yang menyebutkan peradaban Mesir. Coba siapa yang mau menunjukkan di mana letak peradaban Mesir? Nah, tadi kalian sudah menunjukkan ya di dalam tempat di mana letak-letak peradaban awal itu dan tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian ya. Jadi peradaban awal dunia itu ada banyak sekali sebetulnya ya. Kita bagi ke dalam wilayah-wilayah yang ada di dunia ini. Contohnya seperti di wilayah benua Amerika. Di sini ada selain peradaban Maya, ada juga peradaban suku Inka, ada peradaban India kuno, dan juga ada peradaban Mesopotamia. Nah, ada banyak banget ya. Nah, tapi gak akan mungkin semuanya kita bahas di dalam satu pertemuan ini. Jadi peradaban apa aja sih yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini? Itu kita akan ambil 4 dulu ya.
yaitu yang pertama adalah India kuno, kemudian yang kedua adalah Cina kuno, yang ketiga adalah Yunani kuno, dan yang keempat adalah Mesir kuno. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, nah sekarang kita waktunya ke pembagian kelompok. Nah ini adalah yang dikenal dengan metode jigsaw. Jadi metode jigsaw itu satu kelas ini akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Karena tadi materinya hanya ada 4, berarti satu kelas ini akan dibagi jadi 4 kelompok besar. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang dan orang-orangnya sudah ibu tentukan. Ya, nah ada siapa saja? Oke, yang pertama itu kelompok yang akan membahas India kuno, Bayu, Nia, Anya, Fadila, Gina, dan Nurianti. Jadi silakan kalian untuk duduk berkelompok terlebih dahulu sesuai dengan kelompok yang sudah ibu tentukan di depan. Ya, silakan boleh baca. Baik, kalian sudah duduk berkelompok sekarang? Sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajar. Boleh ke depan. Kalian sudah memperoleh LKPD dan bahan ajar per kelompok ya. Nah sekarang apa yang harus kalian lakukan? Nah kalian melakukan diskusi. Waktu diskusi kalian adalah selama 35 menit untuk mendiskusikan hal-hal yang tertera di dalam LKPD. Jadi kalian boleh buka dulu LKPD-nya. Ya di situ ada memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab seperti itu. Nah kemudian nanti setelah kalian menganalisis dan memasukkan hasil analisis itu ke dalam LKPD, nanti hasil LKPD itu kalian tuangkan ke dalam bentuk mind mapping. Ya, nanti ibu akan berkeliling akan bagikan kertas HPS kepada kalian, satu orang satu kertas HPS untuk membuat mind mapping. Dan yang berikutnya adalah menggunakan minimal 3 sumber referensi. Ya, jadi kalian dalam melakukan analisis ini silakan cari 3 sumber referensi, kemudian kalian tuangkan ke dalam LKPD kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang Bisa bertanya buat sumbernya apakah dicantumkan atau tidak? ya, boleh dicantumkan di LKPD kalian di bagian bawahnya sumber referensi dari mana saja kalian tuliskan di bawah LKPD. Ya, di sini bisa dipahami? Bisa. Kan boleh kalian berdiskusi waktunya 35 menit. Sampai berujung di Mediterania sih. Wow, keren banget sih emang. Oke, kelompok 1. Apakah ada kesulitan kelompok 1? Belum ada. Oke, nah sekarang ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan ada? Saya mau nanya, kenapa bangsa Arya bisa datang ke India? Oke, nah di sini kan disebutin ya, bangsa Arya merupakan pendatang yang datang melalui jalan peninggalan. Jadi dia itu bangsa pendatang yang punya karakteristik gemar mengembara. Jadi hidupnya itu nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena pada saat itu sungai itu adalah sumber kehidupan, air itu adalah sumber kehidupan. Jadi bangsa Arya ini dia mencari sumber air gitu. Dan lupa dia ketika lagi mengembara itu dia sampai di lembah Sinayanga. Dia menciptakan kehidupan. Ya, oke. Nah itu KPD-nya langsung mulai dikerjain ya. Nah kemudian jangan lupa di belakangnya cantumkan 3 sumber referensi. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti ibu sampai di depan. Gitu ya. Kelompok 2 ya? Ya. Oke, ada kelompok 2 ada kesulitan sejauh ini? Tidak ada. Oke. Nah, coba kalian bisa lihat ya di LKPD-nya itu sudah mulai bisa langsung dikerjakan.
Oke, ini bagus ya. Nah, kemudian nanti di bagian akhirnya ini kalian jangan lupa mencantumkan sumber referensi di sebelah sini ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian ada kesulitan bisa menghubungi ibu ya, bisa dari depan. Selamat mengajar. Terima kasih Bu. Oke, kelompok 3 kelompok membahas tentang apa? Yunani kuno. Oke, Yunani kuno. Sampai sini ada kesulitan? Iya, kalau yang referensi di mana? Iya yang sumber referensi. Oh, di sini aja dicantumkan di sebelah sini sumber referensinya dari mana aja. Jangan lupa 3 sumber referensi yang kamu cantumkan di sini. Ya, kalau misalnya kalian nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ibu standby di depan ya. Silakan sama. Terima kasih Ibu. Oke, kelompok terakhir kelompok 4. Ya, kelompok 4 membahas materinya apa? Mesir kuno. Mesir kuno. Sampai sini ada kesulitan nggak? Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak yang mungkin kalian nggak ngerti? Nah, boleh ditanyakan ke ibu. Jadi itu Bu, di sini ada apa? Ada disebutkan bahwa dewa Ra, dewa Amun, tapi ada dewa-dewa lainnya itu maksudnya dewa Ra sama dewa Amun itu dewa yang paling berkuasa di sana atau gimana? Oke, nah untuk yang dewa Amun Ra itu adalah 2 dewa yang paling banyak disembah di sana, atau dewa tertinggi dari dewa-dewa yang lainnya. Nah, tapi bukan berarti dewa-dewa yang lainnya itu nggak disembah, mereka juga disembah juga, tapi tetap yang dewa utama yang mereka sembah itu adalah dewa Amun Ra atau dewa bulan dan dewa matahari. Ya, jadi bagi kepercayaan Mesir kuno, bulan dan matahari itu memiliki kekuatan lebih, gitu ya. Jadi oleh masyarakat itu dianggap sakral dan harus disembah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang lagi mau ditanyakan, nanti kalian langsung tanyakan ibu ya. Dan jangan lupa LKPD-nya diisi, dan kemudian jangan lupa cantumkan sumber referensi ya, dan juga sumber referensi. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, ibu ada langsung, boleh dilanjutkan ya. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Baik, mohon perhatian semuanya. Ya, kegiatan diskusinya, membuat mind mappingnya, mengisi LKPD-nya sudah habis waktunya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya. Nah, kegiatan berikutnya ini kita akan membentuk kelompok baru yang terdiri dari 4 orang. Ada 6 kelompok yang terdiri dari satu kelompoknya itu adalah 4 orang dari kelompok yang berbeda. Nah, ini ibu sudah tentukan ya anggota kelompoknya ada siapa saja. Nah, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan satu kelompoknya ada 4 orang. Nah, silakan kalian untuk membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah ibu tentukan anggota kelompoknya. Ya, silakan mulai sekarang berkelompok membentuk kelompok yang baru ya. Silakan. Mohon perhatian semuanya. Ya, sekarang kalian sudah membentuk duduk kelompok berdasarkan kelompok yang baru yang ini ya. Nah, kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh kalian itu adalah melakukan presentasi, tanya jawab, dan menilai hasil teman. Nah, temannya melakukan presentasi dan tanya jawab itu waktunya adalah 10 menit. Ya, sekarang ibu mau bagikan dulu kepada kalian lembar penilaian presentasi teman. Ya, oke, silakan kegiatan presentasi bisa dimulai dari sekarang dari kelompok 1 dulu, 2, 3, kemudian terakhir kelompok 4. Silakan. Boleh. Dalam masuk di sini itu bersifatnya politeisme, pemujaan terhadap dewa-dewi alam semesta, misalnya surya, api, dan laut, dan juga ke roh nenek moyang. Nah, karena di sekitar pemukiman atau sepanjang saluran sungai sangat subur, maka mayoritas dari mereka adalah seorang petani.
menghiaskan emas dan perak dengan kitabnya tuh kitab Weda ya. Terus dewa yang paling banyak disembah tuh ada 3. Biasanya disebut Tribun itu ada dewa Brahmana, Vishnu, sama sebagainya. Ada dewa juga, ada pembangunannya. Terus sistem sosial masyarakatnya tuh ada yang peradaban yang Semua anggota kelompok telah selesai mempresentasikannya. Nah, hari ini berarti kegiatan untuk kalian presentasi terhadap temannya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu adalah apa kesimpulan dari seluruh materi yang telah kalian pelajari. Nah, di sini siapa ada yang mau memberikan kesimpulan terkait materi yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan Ayu. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini bahwasanya peradaban kuno tuh memberikan banyak manfaat bagi masa sekarang. Karena misalnya kayak dari IPTEK tuh kita mendapatkan sistem drainase atau tata kota yang bagus gitu dari peradaban dulu dan lain-lain yang belum saya sebutkan. Oke, kasih tepuk tangan buat tadi yang disampaikan sama Nuriati, Ibu setuju banget ya bahwa peradaban kuno itu memberikan banyak sekali kontribusi untuk peradaban kita pada hari ini. Ya, salah satu contohnya tadi tetap tata kota yang baik. Dan tadi juga di videonya sudah kalian tonton ada 10 kota di dunia yang memiliki letak tata kota yang baik. Nah, selain letak tata kota yang baik juga ada sistem ilmu pengetahuan dan teknologinya itu seperti saluran drainase di setiap rumah ada kan. Nah, kemudian selain itu ada teknologi pengawetan maya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pecahan-pecahan desimal yang kita selalu gunakan dalam kehidupan sehari-hari di pelajaran matematika dan lain sebagainya ya. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari seluruh materi yang kita pelajari pada hari ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, apakah pembelajaran hari ini ya kita melakukan refleksi ya? Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan atau seperti apa? Silakan. Seru. Asik. Misteri. Kenapa? Misteri. Misteri. Asik banget. Dan kemudian yang paling pentingnya setiap orangnya punya tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ada yang bermalas-malasan ya. Semuanya aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kita. Terima kasih buat kalian yang sudah menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Buat yang belum, terus semangat ya. Jangan sampai semangat kita yang kendor itu mengalahkan semuanya ya. Nah, jangan lupa untuk kegiatan di pertemuan selanjutnya itu adalah kita akan melakukan ulangan. Kayak ulangannya terkait dengan materi yang pada hari ini kita pelajari. Jadi total ada 4 ya. Jadi tentang India kuno,
Cina kuno, Yunani kuno, dan Mesir kuno. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, ya, karena sekarang cuaca sedang tidak baik-baik saja, seperti itu. Ya, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.